keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima. Selamat pagi Bu Oni. Selamat pagi Bu Desma, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Oni. Bu Oni kayaknya tadi mencari saya. Ada apa kira-kira ya? Iya ini Bu Desma, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Desma. Sehat kan Bu Oni? Sehat Bu Desma. Bu Desma gimana? Alhamdulillah sehat juga. Keluarga juga sehat ya? Sehat Bu Desma, terima kasih. Begini Bu Desma, maaf saya mengganggu Bu Desma. Saya tadi memang mencari Bu Desma di ruang guru, ternyata malah ketemu Bu Desma di sini, gitu ya. Wah serius kayaknya nih. Ada apa kira-kira tuh Bu Oni? Iya Bu Desma, saya ingin bertemu Bu Desma, ingin mendiskusikan sesuatu. Ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Desma. Apa saja yang bisa meningkatkan disiplin saya sehingga saya pergi ke sekolah lebih bersemangat, karena saya merasa sebulan ini saya sering sekali telat datang ke sekolah Bu Desma. Menurut Bu Desma saya kurang bagus ya Bu Desma ya, karena saya sering terlambat. Oh begitu goalnya, begitu permasalahannya kira-kira Bu Oni ya. Iya. Nah seberapa penting goalnya nih menurut Bu Oni nih akan dicapai kira-kira? Iya Bu Desma, dalam sebulan ini saya terlambat sudah lebih dari 5 kali. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin Bu Desma. Oke. Jadi yang penting menurut Bu Oni ya, sangat-sangat penting berarti ya, karena sudah dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi tidak enak rasanya Bu Oni ya. Nah kalau saya mengasih skala 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak penting dan 10 itu penting, nah kira-kira berada di angka berapa yang sebenarnya Bu Oni? Seberapa penting ya Bu Desma ya? Ya kalau bolehlah 12 Bu Desma. Wow, 12 Bu Oni-nya. Berarti Iya. penting sekali itu. Ya. Oke Bu Oni, good ya. Kalau begitu saya mau nanya nih Bu Oni ya. Apa ukuran kesuksesan dari diskusi kita kali ini Bu Oni? Target saya ingin tidak terlambat lagi Bu Desma. Wow, kerennya. Luar biasa itu. Nah, kalau boleh saya kasih skala nilai disiplin Bu Oni 1 sampai 10, di mana 1 jelek dan 10 sangat bagus. Nah, disiplin Bu Oni itu berada pada skala berapa kira-kira Bu Oni? Penilaian saya secara pribadi Bu Desma, saya berada di poin 4 Bu Desma. Wow, jauh juga ya kalau kita bandingkan dengan tadi ya. Dari 4 ke 12 ya Bu Oni ya. Iya. Wah, semangat Bu Oni. Nah, menurut Bu Oni, peluang-peluang apa saja yang akan Bu Oni lakukan sehingga goal atau permasalahan disiplin ini bisa dicapai Bu Oni, sehingga tidak menjadi tidak enak Bu Oni lagi gitu, sudah semangat gitu. Kira-kira seperti apa? Peluang saya ya Bu Desma, yang pertama saya ke sekolah naik motor sendiri, dan selama ini saya diantar oleh anak-anak. Ada lagi kira-kira Bu Oni?
Yang kedua, rumah saya kan dekat dengan sekolahan. Paling 30 menit juga sampai ke sekolahan. Jadi kan tidak terlalu jauh Bu Desma. Itu yang menjadi pikiran saya. Oke, jadi itu peluang-peluang yang Bu Oni miliki. Oke. Sekarang saya mau nanya ini, adakah kira-kira hambatannya Bu Oni untuk mencapai goal Bu Oni ini? Hambatan saya yang saya rasakan selama ini ya Bu Desma ya, terutama yang bikin saya agak gimana gemes-gemes begitu, seringkali di jalur saya itu menuju ke sekolahan itu perbaikan jalan yang tidak terjadwal. Jadi sekarang diperbaiki, besok tidak, jadi besok diperbaiki lagi. Nah, di jalan yang biasa lewati sehingga buka tutup terus Bu Desma. Jadi muncullah kemacetan yang panjang itu yang membuat saya jadi terlambat Bu Desma. Kira-kira ada hambatan lain Bu Oni? Hambatan lain yang saya rasakan ketika perjalanan menuju ke sekolah, saya biasanya numpang sama anak yang juga bersekolah di sekolahan saya. Nah, anak yang biasa saya boncengin itu susah bangun juga, sehingga saya ikut terlambat berangkatnya karena menunggu dia dulu Bu Desma. Oke lah Bu Oni, dari kedua hambatan tadi ya kan, yaitu kemacetan di jalan, dan kedua masalah bangun, sehingga Bu Oni datang terlambat ke sekolah karena Bu Oni itu susah dibangunkan. Nah, dari kedua hambatan tadi, ada nggak solusi-solusi bagi Bu Oni atau solusi-solusi terbaik yang Bu Oni tawarkan supaya goal ini tercapai begitu? Solusi yang terbaik yang terpikirkan oleh saya Bu Desma, yang pertama saya akan cari jalur alternatif atau rute alternatif sehingga jarak tempuh saya ke sekolah tidak terlalu jauh dan menghindari kemacetan yang sering terjadi karena perbaikan jalan yang tidak terjadwal itu Bu Desma. Yang kedua, saya akan berusaha membawa motor sendiri atau saya akan mencoba buat kesepakatan dengan anak untuk bangun lebih awal sehingga saya tidak terlambat Bu Desma. Wah, mantap. Nah, dari dua solusi tadi ya yang Bu Oni kemukakan, mana yang lebih prioritas dahulu Bu Oni kerjakan kira-kira? Menurut saya akan bareng kan. Tapi yang pertama akan saya cari rute alternatif dulu Bu Desma. Baru bekerja sama dengan anak untuk membuat komitmen yang melatih anak juga untuk bangun lebih awal Bu Desma. Oke. Jadi dari yang diprioritaskan lebih dahulu, cari rute alternatif baru, kemudian kerjasama dengan anak membuat komitmen ya, dengan bangun lebih awal. Nah, bagus sekali kalau menurut saya ide-ide yang kemukakan itu luar biasa kata saya, menurut saya itu. Nah, kapan rencana ini kira-kira akan dimulai nih Bu? Secepatnya Bu Desma, paling tidak minggu depan saya harus buat komitmen itu untuk mengatasi keterlambatan saya Bu Desma. Wah, mantap sekali. Apa yang menjamin saya semua itu sudah Bu Oni lakukan gitu? Oke Bu Desma, minggu depan saya akan kontak lagi Bu Desma untuk menyampaikan apakah saya sudah berhasil cari rute terbaik, rute alternatif, dan apa saya sudah bisa berangkat lebih awal dengan bekerja sama dengan anak untuk bangun lebih awal, lebih pagi. Oke Boni, saya target saya terpenuhi. Dengarnya Boni, semoga sukses ya Boni, dan jangan ragu-ragu. Ya. Saya siap untuk membantu Boni kapan saja, dan saya juga
tidak sabar nih mendengarkan keseruan diskusi kita lagi tentang hasil yang atau apa namanya rencana-rencana yang akan Bu Onik lakukan gitu. Nah, untuk mewujudkan komitmen Bu Onik itu, adakah kira-kira yang bisa membantu Bu Onik untuk diajak kerjasama? Kira-kira siapa gitu? Saya akan minta bantuan suami untuk bersama mencari jalan alternatif dan juga membantu membangunkan anak lebih awal, Bu Desma. Wah, wow sekali ya. Mantap sekali Bu Onik, keren gitu ya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini Bu Onik? Kira-kira bagaimana? Yang bisa saya simpulkan, Bu Desma, yang pertama saya menjadi tahu solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Yang kedua, saya tidak menyangka bisa menemukan solusi yang saya cari-cari padahal sudah lebih dari 5 kali saya terlambat, Bu Desma. Terima kasih, Bu Desma. Nah, Bu Onik, apa yang Bu Onik rasakan setelah kita berdiskusi ini? Lega sekali pastinya, Bu Desma. Yang saya rasakan, beban saya di dada itu rasanya plong begitu. Saya lebih semangat untuk berangkat ke sekolah. Pokoknya saya berterima kasih sekali yang luar biasa untuk Bu Desma yang sudah bersedia berdiskusi dengan saya hari ini, yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak Bu Desma untuk bantuannya. Luar biasa Bu Onik. Kapan kita bertemu lagi kira-kira untuk diskusi berikutnya? Wah, dengan senang hati Bu Desma. 2 minggu lagi ya Bu Desma, dari sekarang saya janji. Oke. Semoga ada yang lebih baik. Saya tidak sabar kayaknya buat mendengarkan keseruan-keseruan dari cerita Bu Onik ini. Sukses selalu ya Bu Oniknya. Terima kasih Bu Desma. Sukses juga untuk Bu Desma. Terima kasih juga Bu Onik. Terima kasih Bu Desma. Ya. Selamat pagi Bu Desma. Selamat pagi Pak Sur. Kelihatannya Bu Desma semangat sekali nih pagi ini. Alhamdulillah pagi ini diberikan kebugaran Pak Sur, sehingga semangat untuk mendampingi belajar anak-anak Pak Suryo. Terima kasih Bu Desma sudah berkenan menemani saya untuk berdiskusi di taman sekolah kita ini. Bu Desma ini luar biasa sekali. Saat mendampingi anak-anak di kelas, antusias dan semangat sekali Bu Desma. Terima kasih Pak Sur. Mohon maaf Pak Sur, jika di dalam pendampingan anak-anak tadi masih banyak hal yang perlu diperbaiki sebenarnya tuh Pak Sur. Iya Bu Desma. Tujuan saya mengajak Bu Desma di taman sekolah pada pagi ini untuk mendiskusikan hal apa saja yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga anak-anak menjadi lebih mandiri dan berkolaborasi Bu Desma. Oke Pak Sur. Anak-anak itu kalau disuruh belajar memahami materi yang ada di buku paket susah sekali Pak Sur, sehingga saya harus menjelaskan materi itu dengan detail berkali-kali Pak Sur. Menurut Bu Desma, apa penyebab anak-anak kita ini kurang mandiri dan belum berkolaboratif Bu Desma? Ya menurut saya mungkin karena anak-anak ini minat bacanya masih rendah Pak Sur. Karena minat bacanya rendah, maka dampaknya anak-anak kesulitan untuk memahami materi. Begitu kira-kira Bu Desma ya. Selain minat baca anak yang masih rendah, mungkin ada penyebab yang lain Bu Desma? Apa ya Pak Surya? Mungkin
saya mengajarnya terlalu monoton kali ya, sehingga anak-anak menjadi pasif, Pak Sur. Menurut pandangan Bu Desma, apakah masih ada penyebab yang lain sehingga anak-anak kita ini kurang mandiri, Bu Desma? Iya Pak Suryo, mungkin saya tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga anak-anak ini tidak memiliki gambaran begitu Pak Sur. Kemudian apa yang harus dipahami dalam materi yang sedang dipelajarinya? Luar biasa Bu Desma ini. Dari pandangan di atas, langkah nyata apa yang akan Bu Desma lakukan? Ya menurut saya Pak Surya, untuk mengatasi permasalahan di atas, saya akan segera mempersiapkan pembelajaran dengan metode yang lebih menarik sehingga anak-anak itu lebih mandiri dan mampu berkolaborasi, mungkin begitu Pak Sur? Wah, keren sekali Bu Desma ini. Prioritas apa yang akan Bu Desma lakukan untuk jangka dekat ini, Bu? 2 atau 3 hari ke depan ya Pak Surya, saya akan mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian dengan memberikan pertanyaan awal untuk menuntun anak-anak memahami materinya. Kemudian selain itu, untuk membiasakan murid bisa lebih mandiri dan kolaboratif Pak Sur, maka saya akan menerapkan model-model pembelajaran mass learning Pak Suryo. Oh. Apa pertimbangan Bu Desma menggunakan model pembelajaran problem based learning ini, Bu Desma? Karena dengan pembelajaran based learning, anak-anak harus atau bisa belajar memahami materi untuk menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan secara berkelompok. Kemudian, sehingga dengan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran based learning tersebut, murid-murid bisa belajar mandiri Pak Suryo. Juga sekaligus bisa melatih anak untuk berkolaborasi, begitu Pak Suryo. Oh, luar biasa Bu Desma ini. Nah, menurut Bu Desma, siapa yang dapat membantu keberhasilan Bu Desma untuk mempersiapkan semuanya ini, Bu? Kalau menurut saya Pak Surya ya, untuk menjaga komitmen saya dalam mempersiapkan pembuatan rencana pelaksanaan ke depan atau pembelajaran saya ini, saya akan bekerja sama dengan teman-teman di MGMP sekolah, kemudian supaya memberikan hasil yang lebih maksimal, begitu kira-kira Pak Surya. Oke Bu Desma, semoga sukses Bu, dan jangan ragu-ragu. Saya siap membantu Bu Desma kapan saja Bu Desma. Terima kasih atas supportnya Pak Sur, sehingga saya menjadi lebih bersemangat untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan bagi siswa, gitu Pak Sur. Sama-sama Bu Desma, terima kasih Bu Desma telah bersedia menemani saya untuk berdiskusi pada pagi kali ini. Wah, sekali lagi luar biasa Pak Sur, terima kasih banyak. Melalui diskusi ini saya menemukan solusi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Saya lebih termotivasi dan tertantang Pak Sur, sehingga banyak ilmu yang saya dapatkan dari Pak Sur. Oke, sama-sama Bu Desma. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali dengan tema yang lebih menarik Bu Desma. Ya, terima kasih banyak Pak Sur. Sama-sama Bu Desma. Menurut Bu Oni, indikator apa saja dari keberhasilan kegiatan coaching nanti yang akan Bu Oni lakukan? Yang saya ingin kuatkan di sini adalah penyusunan rencana pembelajaran dulu Bu Desma, untuk kelancaran dalam pembelajaran,
kemudian adanya asesmen awal untuk mendeteksi peserta didik itu seperti apa agar kita tidak salah sasaran, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik agar kita memiliki gambaran yang tepat. Kemudian metode yang digunakan itu kita cari metode yang pas begitu, seperti yang Pak Suryo sudah siapkan untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik, Bu Desma. Wow, luar biasa sekali ya Bu Onik ya, ingin menggali Pak Suryo, kemudian Pak Suryo akan bisa mengembangkan kompetensi yang beliau miliki. Iya. Nah, begini Bu Onik, menurut Bu Onik kompetensi apa lagi yang kira-kira yang akan dikembangkan berdasarkan hasil diskusi Bu Onik nanti dengan Pak Suryo atau coaching Bu Onik nanti dengan Pak Suryo, kira-kira apa gitu? Hasil yang ingin dikembangkan atau observasi lebih lanjut dari coaching yaitu pembelajaran yang satu arah itu Bu Desma, itu perlu diberi atau dicarikan solusi yang tepat dengan hasil observasi yang sudah dilakukan sehingga apa yang menjadi keresahan itu tersolusikan Bu Desma. Wow. Mantap sekali ya, berarti sudah punya rencana yang matang ya. Kayak orang memetakan, sudah dipetakan betul gitu apa kira-kira yang akan Bu Onik gali gitu. Sehingga Pak Suryo akan bisa pula mengembangkan potensi-potensi yang ada pada beliau. Sehingga potensi-potensi itu akan menghasilkan hasil-hasil yang spektakuler nanti gitu ya. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi Pak Suryo akan terselesaikan dengan diskusi-diskusinya sehingga beliau akan merasa wow dalam kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak Bu Onik yang sudah bisa kita berdiskusi juga, sudah bisa sharing ya. Atau saya lebih mengetahui kira-kira apa nanti tujuan Bu Onik yang akan Bu Onik capai dari kegiatan-kegiatan pemantauan atau kegiatan-kegiatan Bu Onik sebagai melaksanakan coaching dengan Pak Suryo nanti. Terima kasih banyak Bu Onik ya sudah menyediakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila-silanya